Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan yahin yamahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Berikut adalah materi perkuliahan kita untuk pertemuan yang keempat ya. Kita akan bahas terkait dengan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Pada dasarnya dinamika pemikiran atau sejarah pemikiran ekonomi itu berawal dari kalau sebenarnya sih dari Nabi Adam sudah ada terkait dengan pemikiran ekonomi, tetapi kan zamannya masih sangat sederhana. Nah, tapi kalau secara modern ilmu ekonomi ini berawal dari zaman Yunani kuno. Nanti tokohnya dari Aristoteles, Plato, Socrates dan lain-lain ya. Kemudian meloncat ke abad 13. Nanti ada Albertus Magnus, ada Thomas Aquinas, sampai ke Adam Smith. Ya, sampai ke Adam Smith. Nah, dalam bukunya Adam Smith yang judulnya The Wealth of Nation, volume 5 halaman 365 itu dikatakan bahwa ekonomi yang paling maju adalah ekonomi bangsa Arab yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdullah dan orang-orang sesudahnya. Ini pengakuan dari Adam Smith ya, yang secara tidak langsung ini membuktikan bahwa hanya perekonomian zamannya Rasulullah dan orang-orang sesudahnya, khalifah dan segala macam ya, sampai nanti ke Bani Abbasiyah, Bani Umayyah dan segala macam. Nah, ini merupakan perekonomian yang paling maju ya, paling maju. Nah, kita bahas berikutnya adalah sebenarnya pada dasarnya konseptualisasi dan aplikasi pemikiran ekonomi Islam ini pada hakikatnya sudah ada ya. Sejak Islam itu ada melalui pemikiran para ulama Islam ya, para ulama Islam. Nah, ini berawal dari pemikiran Rasulullah sendiri sebagai tauladan dan sebagai uswatun hasanah baik bagi individu, keluarga maupun umatnya. Ini yang dasarnya. Jadi kemarin kita sudah bahas terkait dengan sumber hukum dan metodologi. Kalau sumber hukum dalam ekonomi Islam itu atau Granesian teorinya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, perkembangannya banyak pemikiran ekonomi yang kemudian dikaburkan atau bahkan dikubur atau disadur atau dicuri oleh ekonom barat. Contohnya nanti terkait dengan teori permintaan. Sampai sekarang biasanya kurva apapun ya, ada kurva Phillips, ada kurva Lorenz, ada kurva Mundell-Fleming, itu mesti dinisbatkan kepada nama penemunya. Tetapi kalau kurva permintaan, kurva penawaran, sampai sekarang tidak ada yang menisbatkan itu, karena itu berasal dari pemikirannya Ibnu Khaldun ya, Ibnu Khaldun yang disadur oleh Adam Smith ya. Kita lanjutkan. Arti pentingnya apa? Kita mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam. Yang pertama adalah menemukan dan sekaligus memberikan pemahaman yang jernih dan murni terhadap sejarah pemikiran ekonomi. Ya, yang kedua, mendapatkan banyak sekali nasihat, pelajaran dan hikmah. Kalau saya katakan kalau mau kaya, belajar ekonomi Islam. Kenapa? Banyak contohnya. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Yang kedua nanti ada Utsman bin Affan. Beliau itu adalah orang-orang soleh dan kaya. Nah, maka kita bisa belajar bagaimana beliau berdua mempraktekkan ajaran Islam dalam bisnisnya. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, arti penting mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam adalah mempermudah memahami prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini juga penting ya. Yang kemudian yang keempat, memperoleh ilmu yang sahih tentang interdisiplin dalam ilmu ekonomi ya, tidak parsial. Kalau ekonomi konvensional, baik itu nanti pemikiran neoklasik atau Keynesian, yaitu notabene memisahkan antara ekonomi dengan disiplin ilmu yang lain. Salah satunya adalah terkait dengan unsur-unsur norma, agama, kelembagaan dan segala macam ya. Tetapi ketika kita bicara ekonomi Islam, kita akan menemukan secara holistik hubungan antara disiplin ilmu tersebut. Yang kelima, sebagai sandaran dalam pengambilan keputusan ke depan ya.
ketika terjadi wabah maka seperti apa. Ini sudah banyak contohnya ya, sudah banyak contohnya. Salah satunya adalah Amr bin Aish ketika ada wabah di Syam, di Syam ya waktu itu, maka langsung diisolasi. Itu zamannya Rasulullah, sehingga nanti wabahnya tidak tidak menyebar kemana-mana. Padahal Syam pada waktu itu jadi pusat perdagangan ya, jadi pusat perdagangan. Tapi mau tidak mau nyawa itu lebih berharga dibandingkan masalah perekonomian. Berikutnya, sebagai muslim kita juga diharapkan semakin bisa meningkatkan iman kita terhadap kesempurnaan Islam, karena Islam juga mengatur terkait dengan ekonomi Islam, dan itu yang sangat luar biasa kompleks sebenarnya ya. Tapi kan banyak orang yang tidak memahami itu. Kita lanjutkan kembali ke definisi ilmu dalam Islam. Sains dalam Islam lebih dimaknakan sebagai pengetahuan terbukti kebenarannya secara ilmiah yang mampu mendekatkan manusia kepada Allah SWT. Ini sifatnya revelation standar ya. Ini kebetulan terkait dengan kebenaran absolut. Jadi itu dulu orang bertanya-tanya kenapa Allah mengharamkan babi misalnya. Mereka membuktikan kenapa haram sehingga ditemukan teman secara ilmiah. Ini yang disebut dengan sains. Sains dikenal luas dalam dunia konvensional adalah segala ilmu yang memiliki kaedah-kaedah metode ilmiah. Ini sifatnya human creation atau kebenaran relatif. Kebenaran relatif. Karena banyak yang tidak bisa dinalar ya. Banyak yang tidak bisa dinalar secara logika kita. Terkait Allah itu ada juga. Orang yang lemah iman akan sulit mengiyakan atau meyakini kalau Allah itu ada. Tapi orang yang yang yakin betul, mempunyai keimanan tinggi, meyakini Allah itu ada dengan segala tanda-tandanya ya, segala tanda-tandanya. Salah satunya adalah bagaimana alam semesta ini bekerja. Mesin motor saja itu ada yang mengatur, ada yang meletakkan, menata ya, menyusun ya, mengassembling. Apalagi alam semesta yang begitu hebat, siapa lagi kalau yang bukan maha hebat yang mengatur itu semua. Ini definisi sains dalam Islam. Nah, berikutnya Islamisasi ilmu pengetahuan itu nanti begini. Pada dasarnya karena Islam itu sudah meletakkan fondasi-fondasi dasar ya, bahkan fondasi dasar itu sifatnya holistik, maka perkembangan ilmu ekonomi atau pengetahuan secara umum untuk sekarang ini secara modern ini perlu dipertimbangkan secara nilai-nilai Islam. Ini yang kita maksud dengan Islamisasi of knowledge ya. Nanti ada pendapatnya Syed Muhammad Naqib Al-Atas, ada Ziyuddin Sardar, ada Ismail Razi Al-Faruqi. Kita bahas satu persatu. Menurut Ismail Razi Al-Faruqi, Islamisasi ilmu pengetahuan dapat dilakukan dengan memilih dan memilah serta mengembangkan keilmuan yang telah ada sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini paling moderat ya. Jadi memilih dan memilah saja. Jadi ada ilmu modern, konvensional, nah kita pilih dan pilah mana yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini menurut Ismail Razi Ziyuddin Sardar. Kalau Syekh Muhammad lebih mengarah pada kita masih bisa, karena umat Islam itu dari zaman dulu sudah sangat menghargai ilmu sehingga banyak temuan-temuan yang kita bisa gunakan ya. Kita lanjutkan. Ini perkembangan keilmuan Islam ya. Nah, yang periode pertama ini periode kenabian sampai dengan 13 Hijriah ya. Kita hitung dari masa Hijriah. Berikutnya periode Khulafaur Rasyidin. Ada berikutnya periode dinasti Bani Umayyah. Terus berikutnya ada periode dinasti Bani Abbasiyah. Sebenarnya sampai sekarang masih ada ya. Nah, setelah Bani Abbasiyah ini ini sudah kita mengalami masa di mana peperangan dengan kaum Tartar nih, zamannya Genghis Khan ya, yang sangat kejam. Tapi Genghis Khan sangat mengagumi Islam karena semangat perang dan segala macam dari tentara-tentaranya. Biasanya tentara itu berani berperang karena takut dengan rajanya. Tapi kalau orang Islam ketika jihad, ketika berperang,
itu karena menjemput syahid, sehingga semangatnya luar biasa. Berikutnya nanti ada periode Utsmaniyah ya, ini yang berakhir tahun 1920. Ini ada Kemal Atatürk, salah satu kaum liberalis ya, kaum liberalis yang kematiannya itu Allah hinakan ya, bahkan tidak ada orang berani mendekat sampai beliau itu benar-benar meninggal karena bau busuk. Jadi diasingkan di dalam kamar saja ya, kan Allah hinakan karena yang merubah tataran Islam di di Turki ya, terutama di Turki atau di Turki Utsmani ya. Nah, itu adalah Kemal Atatürk, dirubah ke arah sekuler, ajaran Islam dirubahnya seenaknya sendiri ya, sesuai dengan prinsip-prinsip barat. Ini kita tidak bahas begitu dalam, kita lanjutkan. Nah, ini kita sudah bahas pertemuan awal bahwa ekonomi Islam itu pada dasarnya, pada hakikatnya bukanlah sebuah ilmu dari sikap reaksioner terhadap fenomena ekonomi konvensional. Nah, ini awal keberadaannya sama dengan awal keberadaan Islam di muka bumi ini ya, ini sudah sangat lama sebenarnya. Jadi kalau kita mau tanya ekonomi konvensional dulu apa ekonomi Islam dulu, ya kita bisa jawab ekonomi Islam dulu, karena ini mulai dari zamannya Rasulullah ya. Ini kenapa? Karena ekonomi Islam itu merupakan bagian yang terintegrasi, tidak dapat terpisahkan dari Islam sebagai sistem hidup. Nah, Islam itu diyakini sebagai jalan atau konsep hidup yang dapat digunakan untuk melingkupi ekonomi sebagai salah satu aktivitas manusia. Jadi dapat dikatakan bahwa ekonomi Islam merupakan aktivitas agama atau ibadah kita dalam perekonomi. Jadi ini masuknya ke fikih muamalah ya. Karena muamalah pun bisa bernilai ibadah. Ini yang berbeda. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan satu hari itu dibagi menjadi 8 dan dibagi 3 ya, masing-masing 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk istirahat, dan 8 jam untuk bekerja. Ini salah semua. Kenapa? Karena tidur kita itu ibadah, bekerja kita itu adalah ibadah ya. Jadi semuanya kalau orang yang memahami betul Islam, maka 24 jam itu benar-benar bernilai ibadah. Nah, kita lanjutkan. Ini subsistem dalam sistem ekonomi Islam. Islam sebagai sistem kehidupan ini ya. Nanti ada sistem ekonomi, sistem politik, sistem hukum, sistem sosial budaya. Nah, ini mengatur aktivitas sosial ya, aktivitas sosial ekonomi, hukum dan budaya atau politik juga. Yang kita sebut dengan fikih muamalah atau aktivitas kehidupan. Nah, ini sifatnya integratif dan komprehensif. Jadi sistem politik ya ada siasah ya, siasah fi Islamiyah, ini juga penting, politik Islam. Sistem hukum juga sama seharusnya ya, tetapi kan kalau kita di Indonesia ini masih jadi debatable. Ketika kita bicara sistem hukum Islam maka dikatakannya ekstrim, sistem politik Islam dikatakannya ekstrim. Ini sangat dalam artian sangat resisten. Kenapa? Ini yang memang dikaunggamkan oleh orang-orang kaum liberal, kaum yang tidak mengenal agama. Nah, ini kita bahas sejarah ekonomi Islam nanti. Intinya sudah banyak ya, dari zamannya Rasulullah sampai sekarang sudah sangat banyak nih. Ini kita contohnya gini ya, ini kita dari zamannya Rasulullah, kalau sekarang masih mungkin banyak sekali tokoh-tokoh. Kalau sekarang di Indonesia saja sudah ada Pak Muhammad Syafi'i Andurnia, Pak Diwarman Karim ya, beliau aktivis ekonomi Islam. Nah, sebelumnya fenomena yang terjadi di masyarakat untuk saat-saat ini banyak menimbulkan keraguan berfungsi apa tidaknya sistem perekonomian Islam, dan ini yang kemudian dibantah oleh Dr. Yusuf Qaradawi ya. Beliau mengakui bahwa fenomena negatif itu terjadi, tapi itu bukan merupakan dinamika yang wajar sebuah negara atau sebuah peradaban ya. Ini kalau menurut Dr. Yusuf Qaradawi itu dinamika yang wajar bagi suatu negara atau suatu peradaban.
Jadi masalah korupsi, masalah kejahatan, masalah kemiskinan ini selalu dihadapi oleh negara-negara manapun ya. Nah contoh, tetapi ini kata Dr. Yusuf Qaradawi, intinya mekanisme syariahnya itu misalnya ini jadi problem. Jadi tidak ada Allah di hatinya, atau mekanisme syariahnya itu tidak berjalan biasanya di negara-negara seperti itu. Contohnya Jepang itu walaupun bukan muslim, tapi ketika budayanya adalah budaya disiplin, budaya tepat waktu, budaya Islam dipakai, jujur, loyalitas, maka maju. Ya, mencintai ilmu, maka Jepang maju. Walaupun nilai-nilainya saja, ya, nilai-nilainya saja yang sesuai dengan Islam. Mereka tidak bersyahadat, tapi ketika menggunakan nilai-nilai Islam itu berjalan. Ya, ini kita dibahas lebih lagi. Ada beberapa penolakan terkait keberadaan ekonomi Islam sebagai ilmu. Pertama, the Adjusted Capitalism School, ini Islamic Economic as a School of Capitalism, mengatakan ekonomi sebagai sekolah atau lembaga pemikiran kapitalis. Conventional school yang dikatakan sebagai has no scientific basis and structure for creating and stabilizing workable economic system. Ini dia katanya tidak punya dasar atau struktur. Ya memang untuk perkembangan awal kita mengakui ya, karena kita abai terhadap ilmu terutama ekonomi Islam. Jadi kita telah jauh dalam merestrukturisasi ekonomi Islam. Tapi sekarang sudah mulai terlihat. Tapi banyakan yang dipakai pendekatannya adalah pendekatan yang pertama, pendekatan yang bagaimana kita memilih dan memilah sains ya tentang ilmu ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berikutnya ada the Sectarian University School. Ini Islamic Economic lacks a scientific basis, ini sama seperti atas. Yang kedua ya ini jarang menggambarkan keyakinan beragama tertentu ya, atau lebih banyak menggambarkan keyakinan agama tertentu. Dikatakan existence of different sector in Islam, ini juga jadi problem ya, jadi paham. Kita lanjutkan. Ini kontribusi periodisasinya ya. Yang menarik adalah masa-masa ketika periodisasi di antara 1 sampai 5 Masehi. Jadi ini dedak economics ya, dedak economics. Ini kita boleh katakan masa-masa di mana ekonomi ini dikatakan tidak berkembang ya. Sehingga nanti dari masa 11 Masehi 11 sampai 15 Masehi ini perkembangan Islam luar biasa, ekonomi Islam luar biasa. Nah, kita lanjutkan saja. Ini dari sana ini ya, awalnya dari aliran merkantilisme ya. Nanti ada filsuf klasik sampai James Bode, J.B. Colbert, David Hume, ini merkantilisme. Filsuf ada Francis Quesnay ya. Ada Thomas More, ada Sir William Petty, ini klasiknya ada Adam Smith. Setelah itu ada Keynesian ya, dan Keynesian. Nah, pada periode antara merkantilis sampai ke neoklasik itu muncul aliran pemikiran Syekh Waliullah ya. Ini muncul pemikiran Syekh Waliullah. Berikutnya neoklasik ada Robert Malthus, sosialisme, ada Robert Owen, ada komunisme, ada Karl Marx, segala macam ya. Nah, setelah itu ada zaman Afghanistan 1897. Nah, di pemikiran modern dan semenjak Higgs, Postulate, Hilbert, Parnassus, Rostow, Milton Friedman ya. Muncul pemikiran Muhammad Iqbal, Dr. Yusuf Qaradawi ya. Ini juga Dr. Capra ini juga muncul ya. Kita lanjutkan, ini persebaran dari daerah-daerah kekuasaan Islam ya. Dari zamannya Rasulullah sampai meninggal ya, hanya Arabia saja. Berikutnya lebih luas, ini ketika 4 khalifah yang ada di Islam, ini lebih luas lagi ya. Berikutnya nanti setelah Bani Umayyah ini, Khalifah Umayyah ini juga luas lagi. Ini luar biasa ya. Sekarang hampir seluruh dunia itu mengenal Islam.
walaupun banyak yang masih minoritas seperti di Meksiko, di Brazil itu minoritas, tapi Islam sudah masuk ke sendi-sendi kehidupan masyarakat di sana. Kita lanjutkan, ini area yang dikuasai oleh Islam, yang tadi yang merah ya, ini notabene adalah mayoritas Muslim. Ini ya, walaupun di dunia itu Islam dikatakan sebagai agama terbesar kedua setelah Nasrani, tetapi pada dasarnya orang Nasrani pun banyak yang ateis ya, banyak yang ateis. Jadi kita sebenarnya menjadi agama terbesar di dunia ya kalau kita mau real, tetapi kan data statistik itu biasanya digunakan untuk unsur politik, salah satunya politik agama. Jadi ini kita salah satu buktinya adalah terkait dengan jumlah penduduk Muslim. Nah, kalau kita amati memang ini sangat besar Islam di dunia ya. Bahkan azan itu hampir setiap waktu itu terdengar azan di bumi ini. Kenapa? Karena bumi kita bulat dan seluruh umat Islam tersebar di permukaan bumi, sehingga tiap waktu itu ada orang azan. Kita lanjutkan ya, distribusi populasi Muslim ya. Silahkan nanti diamati sendiri yang mana yang paling banyak. Indonesia masuk ke 90-100%, tapi sekarang Indonesia itu sekitar 85% Muslim. Salah satunya adalah program dari beberapa pemikir yang sekuler terkait dengan KB, yang umat Islam didorong untuk pakai KB, tapi umat-umat yang lain tidak. Salah satunya masalahnya ya. Kita lanjutkan, ini nanti kalian lihat sendiri peta-petanya. Nah, berikutnya perkembangan ilmu ekonomi Islam kita bisa lihat ini. Setelah berakhirnya perang dunia kedua ini, negara-negara Muslim itu semakin independen secara politik. Nanti ada Islamic Resurgency, the set to be free fall of colonial influence. Nah, ini yang menjadi dasar gimana Islam itu berkembang setelah perang dunia kedua. Intinya penjajahan itu kita tolak. Di Indonesia pun sama ya, penjajahan kita tolak, bahkan semangat jihad itu berkobar. Jadi takbir di mana-mana, umum itu keras sekali untuk membakarakan semangat pejuang jihad, maka takbir luar biasa jadi motivasi ya. Nah, nanti ini perkembangannya ya, setelah perang dunia ada fikih dan kalam di sekitar 1930-1940 ya. Berikutnya nanti ini terkait dengan economic teaching and principle of Islam mulai berkembang tahun 50 sampai akhir awal-awal 60-an. Nah, setelah itu baru ini muncul, ini sudah disebut ketika tahun 1970-1980 ini sudah disebut pemikiran ekonomi Islam itu sudah ada ya, kita sebut sebagai Islamic Economics atau Islamic Economic System. Kita lanjutkan contohnya. Ini kenapa kok harus diambil dari pemikir-pemikir terdahulu agar steril dari pemikiran-pemikiran barat? Kenapa? Karena kita punya banyak tokoh, banyak ilmuwan. Contoh Ibnu Hayyan ini ke ahli ekonomi, ahli kimia ya, alchemist lab. Ini juga kalian ada Al-Harani, ini terkait dengan non-Euclidean geometry, ini trigonometry, integral calculus ya, real numbers. Ini Al-Harani yang menjadi peletak dasar ilmu kalkulus matematika ya. Terus ada Al-Batani, ini astronomi, ahli astronomi. Ini dia memberikan pengaruh cukup besar terhadap renaissance ya, astronomi, terhadap masa-masa penerangan atau pencerahan ke astronomi. Ini pemikiran yang paling terkenal adalah solar years ya, ini solar years. Kita ada Zarawi, ini medis kotorizin, banyak gitu. Kalian baca sendiri. Ada Al-Buzjani, ada Al-Haytham, ada Ibnu Sina, ini yang paling dikenal. Nah, untuk mengubur pemikiran Ibnu Sina biar orang tidak tahu kalau Ibnu Sina itu adalah Muslim, namanya lebih dikenal dengan Avicenna. Ini orang-orang sekuler, orang-orang orientalis, ini benar-benar mengubur pemikiran tokoh ekonomi Islam, tokoh-tokoh Islam. Salah satunya adalah Ibnu Sina diganti Avicenna, seakan-akan seperti orang Yunani, padahal Ibnu Sina adalah Muslim. Ada Al-Khawarizmi, ada Al-Baitar, ada Al-Nafis, ini Nah,
kalau saya bagi lagi lebih rinci terkait dengan sejarah pemimpinan ekonomi Islam, ya kita bisa bagi menjadi 4 fase. Yang pertama adalah fase zamannya Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Yang kedua adalah fase antara 450 sampai 850 Hijriah. Nanti ada fase ketiga dan fase keempat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah fase pertama, ini adalah meletak dasar, basic foundation dari ekonomi Islam. Ini terjadi ketika zamannya Rasulullah dan para sahabat ya. Para pemikir merupakan ahli atau fuqaha yang ahli dalam berbagai bidang ilmu ya, sifatnya masih normatif terkait perilaku adil, kebijakan yang pantas, batasan dalam menyelesaikan masalah dunia. Ini fase pertama. Tokohnya siapa saja? Nanti banyak tokoh fase pertama. Ketika setelah zamannya Rasulullah, zamannya sahabat, maka muncul zamannya para tabi'in. Nah, kalau tabi'in ada Sa'id bin Musayyab, Ali bin Hasan Zainal Abidin, Al-Hasan Al-Bashri. Ini banyak sekali. Terus berikutnya zaman setelah tabi'in. Tabi'in itu orang-orang yang bertemu dengan sahabat Rasulullah. Ya, ini masih bertemu dengan sahabat Rasul. Jadi Rasulullah, orang yang masih bertemu Rasulullah disebut dengan sahabat. Orang-orang pada masa itu yang tidak bertemu Rasulullah, beda zaman ya. Ketika Rasulullah sudah meninggal tapi bertemu dengan sahabat, itu disebut dengan tabi'in. Nah, berikutnya nanti tabi'in ini tidak bertemu dengan sahabat tapi bertemu dengan tabi'in, masih bisa bertemu dengan tabi'in. Ada Imam Malik, Al-Azai, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Umayyah dan segala macam. Ada Abu Hanaifah bin Nu'man ya. Ada Imam Syafi'i. Ini mazhab-mazhab, 4 mazhab mulai bermunculan di zaman tabi'in. Kenapa mazhab itu muncul? Ini sebagai urut, sebagai arah bagi kita yang miskin ilmu untuk mengikuti salah satunya agar tidak tersesat. Mereka lebih tasyih, lebih bagus, punya ilmu yang lebih baik, sehingga bisa digunakan jadi landasan amal kita. Kita mau pakai mazhab yang mana ya. Kalau di Indonesia banyaknya pakai mazhab Syafi'i ya. Imam Syafi'i ini murid dari Imam Malik ya, walaupun guru dengan murid tapi pemikirannya sedikit berbeda. Jadi tidak masalah dalam Islam perbedaan seperti itu. Yang penting satu sama lain masih punya dasar. Nah, berikutnya zamannya setelah tabi'in, ini Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Kalau kalian cermati, Imam Syafi'i kenapa tidak pakai hadis Bukhari? Karena beliau itu lebih tua usianya, atau Al-Bukhari masih hidup, Imam Syafi'i sudah meninggal 204 Hijriah, sedangkan Al-Bukhari wafat 256 ya. Muslim apalagi lebih lama lagi. Ini jadi alasan kenapa tidak menggunakan hadis Bukhari, Muslim segala macam, karena Imam Syafi'i lahir lebih awal. Imam Ahmad bin Hanbal setelah itu adalah muridnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik itu muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Syafi'i. Tapi tiga-tiganya memiliki pemikiran perbedaan pemikiran dalam fikih, tapi tidak masalah. Nah, berikutnya ada fase kedua, ini pemikiran ekonomi mulai dengan pemikiran tasawuf. Para sufi boleh muncul, sentralisasi kekuasaan dan lihat dari sistem monarki mulai menjadi ruh kekuasaan negara-negara Islam. Nah, ini kekuasaan Islam meluas sampai Maroko dan Andalusia. Luar biasa pada zaman fase kedua ini dari sisi penguasaan. Tapi nanti ini jadi pelajaran berharga. Maroko sampai sekarang Islam masih eksis. Andalusia, Spanyol ini agak sudah hampir Islam mulai habis untuk saat ini ya. Zaman dulu Indonesia kita kuasai, tapi sekarang tidak. Ini ada beberapa perbedaan. Indonesia ini ditaklukkan, diislamisasi dengan perang. Caranya instan, cepat, tetapi berakhirnya juga cepat. Kalau Maroko dakwah baik-baik, Indonesia juga datang dengan dakwah baik-baik, pelan-pelan, tetapi hasilnya sampai sekarang Maroko, Indonesia itu Islam masih bercokol kuat di sini. Kita lanjutkan. Ya, tokohnya ada siapa saja di situ. Ada Ibnu Abdul Bar, ada Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Katsir, Muhammad Al-Dhabi, Ibnu Khaldun. Yang paling menonjol itu adalah Ibnu Khaldun terkait dengan pemikiran ekonomi Islam. Nah,
fase ketiga ini stagnasi, sudah mengalami ini zaman pada waktu itu memang sufi akhirnya terjadi banyak penyelewengan ya dalam artian pemikirannya. Maka pada zaman fase ketiga ini pemikiran ekonomi Islam mengalami stuck ya, tapi ada upaya mengembalikan semula penyakit dan doktrin. Salah satunya adalah tokohnya Muhammad ibn Abdul Wahhab ya, ini fase ketiga. Fase keempat ini disebut dengan fase kebangkitan. Ini petak dasar Islam ekonomi Islam diikuti munculnya berbagai macam lembaga keuangan Islam. Tokohnya ada Umar Chapan, Najatullah Siddiqi dan lain-lain. Sampai sekarang masih ada Dr. Yusuf Qaradawi. Bahkan di Indonesia sudah mulai ini sampai zaman modern. Ini contohnya pemikiran Ibnu Khaldun ya, tadi saya katakan pada fasenya Ibnu Khaldun ini beliau yang paling menonjol ya. Siapa sih Ibnu Khaldun? Beliau itu lahir di Tunisia. Bayangkan orang Tunisia ya, tinggalnya di Mesir ya. Dia mendapatkan ilmu akademik di Al-Azhar University. Ini merupakan universitas tertua ya. Berikutnya yang paling utama dari beliau kemudian adalah ada kitab namanya Muqaddimah atau Prolegomena, ini sudah translatekan. Ini mengidentifikasi aspek psikologi, ekonomi, lingkungan sosial ya, yang berkontribusi terhadap capaian dari perilaku manusia ya, atau perbaikan kehidupan manusia dan sejarah ya, saat ini berbeda dengan konteks sejarah politiknya. Ini berikutnya beliau juga menganalisis system of relationship ya, hubungan antar kelompok yang sifatnya dinamis dan menunjukkan bagaimana feeling dari grup itu. Al-asobia itu adalah aspek psikologi, kecintaan terlalu tinggi terhadap kelompoknya. Ini muncul sampai sekarang masih ada kadrun, ada kampret, entahlah itu asobia namanya. Asobia terhadap organisasi Islam juga banyak. Kalau NU ya harus NU, Muhammadiyah harus Muhammadiyah, ini agak repot. Ya ini sudah dianalisis oleh Ibnu Khaldun. Ya ini Ibnu Khaldun. Nanti kalian baca sendiri pemikirannya seperti apa ya, dasar dari ini closing statementnya. Dalam Islam sebenarnya untuk ekonomi itu dipandang terkait dengan nafkah, terkait dengan rezeki. Semuanya itu rezeki adalah harta yang digunakan, dipakai, dimakan atau dikonsumsi dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rezeki ini sama dengan harta yang digunakan ya. Jadi sebaiknya kita belajar ekonomi Islam niatnya karena lillahi ta'ala ya. Pemikir ekonomi Islam juga sama. Beliau sebenarnya mengkaji, menganalisis berdasarkan nilai-nilai Islam yang terjadi pada fakta-fakta kehidupan sosial masyarakat pada waktu itu. Ya, penutupnya sebenarnya Islam itu mengajarkan ekonomi Islam sudah dari dulu zamannya Nabi Muhammad SAW. Ini dikatakan the dark of age-nya. Orang-orang Barat itu merupakan the golden age-nya umat Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah ekonomi Islam. Nah sayangnya kita mengalami stagnasi di periode setelah fase kedua, ketiga, ini yang jadi permasalahannya. Nah bahkan ekonomi konvensional sendiri ini mengalami pengosongan pemikiran. Para pemikir ekonomi justru sangat menonjol, bahkan menjadi sumber inspirasi ekonomi konvensional ya, inspirasi ekonomi konvensional. Salah satunya ada Ibnu Khaldun. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.